sangat baik untuk tim Indonesia. Semoga juga sama seperti di hari kemarin kita bisa mendapatkan buyah yang paling banyak ya Kodok. Amin, dan benar apa kata Bung Surya, Matside udah pasti bakal dilepas sama EG Global. Karena emang dari hari kemarin di Next Era sebelumnya, EG Global emang udah cenderung menghindari pertempuran mereka kalah terus, resiko nggak mau diambil lebih tinggi lagi. Jadi lebih baik berpindah ke tempat yang berbeda, yang justru malah bertemu dengan adanya tim Flash juga. Namun RRQ kali ini akan kedatangan tamu. Bagaimana ternyata Abai sama Joel saling berhadapan terlebih dahulu. 1 jam terlakukan namun gagal. Karena Joel kali ini menggunakan submachine. Dan nampaknya membuat Abai harus tumbang pada akhirnya, Ambon. Ya untungnya masih bisa dilakukan reviving walaupun gue bisa bilang Abai sendiri tadi penggunaan senjatanya lumayan nggak terlalu fair ya dengan lawannya yaitu penggunaan Thompson untuk di jarak sedekat itu memang chance-nya lebih kuat damage-nya tuh dari Thompson itu sendiri. Makanya gue ngelihat saat adanya masa reload dari seorang paravalnya Abai itu yang udah dimaksimalkan oleh salah satu penggawa Flash yang tadi sudah EG Global ya, EG Global yang sudah mendapatkan 1 orang dari Abai. Namun kita berpindah dulu ke arah Intellect Center yang dimana ternyata Bigetron Delta benar-benar akan diganggu oleh tim Heavy Kodok. Ini masalah yang sangat-sangat besar yang dihadapi oleh Bigetron eSports sehari-hari mereka kalau main di Next Era ya. Jadi mereka harus bisa keluar menemukan celahnya agar mereka juga tidak diganggu terus. Kali ini Pepeng Shot dari seorang Koja mendapatkan 1 kepala. Please one tumbang. Koja langsung membuktikan bagaimana Bigetron jika disiapkan setupnya mereka juga mulai bisa menguasai dari Intellect Center itu sendiri. Mufasa sudah mulai memberikan tembakan balasan juga. Ada Faiz yang harus tergerak di sana. Ending coba dilakukan. Apakah masih bisa diselamatkan kali ini? Setup sudah mulai dilakukan juga. Koja lagi-lagi berhasil menumbangkan karena serang Mufasa. Dan Faiz berhasil diselamatkan. Hans masih bisa dapetin 1 kepala karena serang Dix. Kali ini ada pertukaran yang terjadi. 1 tukar 2. Tapi revive harusnya masih bisa dilakukan juga. Dan Hansnya pun harus tumbang di tangan serang Giang. Tim Heavy akan terusir. Bahkan tim Flash juga harus rata di posisi ke-12 kali ini, Mbon. Oke, namun peperangan masih terjadi antara Vesaka Sriwijaya di sana melawan teman-teman dari EG Global. 1 orang dari Baros berhasil untuk diculik begitu saja. 4 poin eliminasi di arah Plazaria. Teman-teman dari Vesaka Sriwijaya mengumpulkan poin eliminasi yang sangat mendominasi di awal, Kodok. Ya cepat banget ya, nih bagus dari seorang Joel tadi main di pertengahan antara Matside dan juga Arika Square. Pada saat kawan-kawan dari Vesaka Sriwijaya sadar bahwa Joel udah dapetin 1, mereka langsung move menuju ke arah Plazaria. Apalagi ternyata di Plazaria tadi sempat ada pertukaran pertempuran juga yang pecah antara tim Flash dan juga EG Global. Jadi kemungkinan ini hanya sisa-sisa di Plazaria dan hal tersebut dieksekusi dengan cukup baik oleh Vesaka Sriwijaya yang sudah mulai memegang kendali ke arah Plazaria dan menghindari rotasi RRQ yang juga cenderung cepat di 3 menit pertama. Wings juga sudah mulai menguasai sisi tengah bersamaan dengan para punggawa Onyx yang kali ini memegang kendali di Farmtopia. Coba untuk mencari ke daerah sekitar agar mereka juga tahu nih kira-kira ada nggak nih tim yang datang ke mereka lagi, Mbon. Ya sepertinya ada ya, kalau lihat dari minimap itu juga ada 1 hitlist juga yang connect walaupun sebenarnya bukan dari teman-teman Onyx ya, melainkan itu dari Vesaka Sriwijaya dan juga teman-teman dari Reverse Red. Tapi lihat pergerakan dari tim Heavy yang akan keganggu duluan. Heavy Mini akan dikeluarkan untuk screening beberapa area Farmtopia. Apakah teman-teman dari Onyx aman? Karena gue rasa dengan 5 poin eliminasi mereka, kalau misalkan di arah masuk middle game mereka harus tumbang nih, sayang banget. Mereka harus menguasai area Farmtopia lebih lama karena teman-teman dari Intellect Center, siapapun itu, dan kebetulan Bigetron yang menang kontes di sana, mereka akan bertemu nanti di arah jembatan. Dan benar saja kita lihat POV dari Bigetron eSports yang dimana mereka sudah melihat adanya pergerakan lawan di arah jembatan. Harusnya itu antara Reverse dan juga 1 orang dari Heavy ya yang berada di area sana, Kodok. Ya ini checkpoint pertama kalau kalian keluar di Intellect Center udah pasti ya bakal ada Arsenal dulu yang dikantongi, diamani, dan Bigetron gak bakal move cepat juga. Apalagi dengan adanya hitlist yang nempel, info jadi tahu di depan kita ada lawan. Pilihannya 2, kalau kita ngelawan tim yang di depan kita, tembakan datang dari Farmtopia itu bisa jadi bakal membuat dari Bigetron juga kelimpungan. Mendingan stay dulu di Arsenal atau langsung nabrak? Ya stay dulu di Arsenal, karena kalau mereka ngambil resiko lebih tinggi lagi untuk
untuk menabrak tim yang udah kena hitlist, resikonya justru mereka yang bakal dijebak sama dua tim sekaligus. Onyx view-nya bisa ke mereka, Reverse Red juga view-nya bisa ke mereka. Maka dari itu dengan mereka stay di Arsenal, terus ngambil pinggiran dulu, scrapping di area pinggiran setelah Intellect Center, itu bakal jadi hal yang bagus menunggu zona selanjutnya supaya rotasi mereka akan lebih jelas kemana lagi selanjutnya. Ya masalahnya kan tadi mereka sudah sempat lihat ya dari ujung-ujung itu teman-teman dari Reverse Red. Gua rasa dengan adanya Arsenal yang sudah diambil oleh Bigetron Esport, teman-teman dari Reverse Red nggak akan menuju ke arah sana, melainkan mereka akan berpindah ke arah Framtopia dan ini bahaya untuk teman-teman Onyx Esport. Dan sekarang kita lihat POV juga dari Vesaka Sriwijaya, nih hati-hati ya. Gue kalau ngeliat mini launchpad dari Joel dan kawan-kawan ini tricky banget, mereka bisa aja ke cut rotasi, namun kali ini Todak Vidals berhasil untuk menculik satu orang dari Gardu. Langsung dilanjut lagi bagaimana seorang Gardu yang tumbang, tiga punggawa akan bermain secara bersamaan kali ini Todak. Vidals bakal coba dikejar dari arah kanan, namun Gardu revive terlebih dahulu. Nampaknya coba dilakukan Obe, coba untuk mengincar di sisi kiri. Kali ini bakal datang dua orang sekaligus. Obe nahan terlalu lama, tapi tumbang juga pada akhirnya. Ada Guns juga yang akhirnya terjatuh. Kali ini tumbang di tangan Todak 4 lawan 4. Tapi Vesaka Sriwijaya harus tusuk di posisi ke-11 Embun. Belum dipakai loh mini launchpadnya. Padahal aku ngerasanya kalau misal Vesaka ini biasa tumbang itu setelah mereka melalui mini launchpad. Mungkin Ziga dari Vesaka ini nggak boleh ada mini launchpad dekat mereka ya, karena cepet banget. Apalagi pengapungan antara Todak ke arah Vesaka Sriwijaya tadi udah oke banget. Dan sekarang kita lihat POV dari Reverse Red, benar saja mereka akan menghantui pergerakan dari Onyx Esports. Adamnya sudah kena damage-nya 22 damage, masih nggak masalah banget, setidaknya menandai walaupun kali ini diamond-nya nggak pakai Moko, tapi Zero kena critical damage kali ini. Masih dipaksa, lihat bagaimana Astropat juga connect. Aduh Adam, kali ini gak ada respect yang membuat dirinya pun harus terjatuh begitu saja di tangan seorang Demon. Grime coba untuk menahan diri di area dalam, namun Wingsnya terjatuh. Expose Swing benar-benar menerobos. Kali ini Grime bisa menumbangkan satu orang, nampaknya tidak akan bisa selamat karena harus tumpang di posisi ke-10. Rotasi mereka menuju ke museum justru malah membuat mereka harus menghilang. Bahkan kalau kita melihat minimap, Bigetron akan menjadi lawan selanjutnya. Udah ada setup yang benar saja langsung coba dipecahkan oleh kedua tim kali ini. Dix coba untuk membuka FGL-nya. Ada Koja juga yang bermain dengan ada penggunaan frag grenade, tapi lari adalah kunci. Dan Reverse Raid, mereka belum reset, mereka harus cabut. Swing terculik di tangan seorang Vice. Ending coba dilakukan dan Bigetron kali ini akan menguasai komponnya dengan cukup nyaman Embun. Ya Reverse Red kesalahan mereka keluar dari compound-nya, tidak melakukan reset dulu, setidaknya natakin beberapa glual supaya tidak ada distraction yang diberikan oleh Bigetron Esport. Tapi mereka melakukan mini launchpad ke arah sana, saat melakukan movement itu udah diambil penuh kesempatannya oleh teman-teman dari Bigetron. Apalagi tadi Vice berada di arah atas kan, visionnya luas banget dan timingnya dari Bigetron Esport tepat sih untuk masuk ke arah satu compound dari milik Reverse Red yang baru saja menumbangkan Onyx Esport. Tapi nggak masalah, gue ngelihatnya sebenarnya Onyx Esport mereka tuh selalu kalah tempur di arah dalam rumah kok dok. Entah visionnya mereka memang nggak kebagi, komunikasinya mungkin nggak clear satu sama lain. Gue ngelihatnya kalau misalkan perang di dalam rumah itu satu orang dari masing-masing player Onyx itu sibuk masing-masing, gak ada backupan yang penuh. Ya itu kelihatan ya. Sebenarnya ini tipikal tim Onyx adalah tipikal yang nabrak. Mereka tuh nggak bisa main defensif. Kalau memang mereka mempertahankan kompon, itu sulit untuk mereka. Tapi kalau mereka coba untuk mencuri kompon, itu cenderung mudah karena Adamnya diberikan keleluasaan dan tahu musuhnya di dalam satu tempat yang sama gitu kan. Makanya ditabrak. Tapi berbanding terbalik pada saat mereka main defensif, mereka nggak nutup glual ke jalan-jalan masuknya gitu kan. Mereka malah open gitu aja sehingga tadi Adam ditabrak sama 3 orang. Kemudian satu-satu juga mencar. Itu yang ngebuat dari Onyx harus kehilangan momentum pada saat mereka sudah mengendalikan kompon tapi tidak bisa menahan terlalu lama, dan jelas itu bakal menjadi PR yang besar untuk Onyx. Ya, walaupun sebenarnya Reverse Raid juga mereka berhasil mendapatkan beberapa poin eliminasi, tapi dengan adanya gangguan tim lain ke arah compound mereka inisiasi cabut ya, walaupun tadi gua ngeliat ada satu orang yang kenok, tapi untungnya masih bisa untuk diselamatkan karena teman-teman dari Bigetron Esport nggak melakukan follow up juga. Jadi masih ada kesempatan lah untuk tim Indonesia gitu kan, walaupun kita udah kehilangan 2 tim sekaligus
untuk di arah lobbynya di awal, tapi nggak masalah. Kita lihat terjadi penumpukan di arah museum. Ini teman-teman dari Buriram, enak banget. Rotasinya mereka nggak terlalu luas. Mereka masih masuk ke arah zonanya juga, dan mereka sudah mendapatkan di area yang cukup oke. Gua rasa tinggal mereka mengamankan sisi dari kiri dan juga dari belakang, karena nggak menutup kemungkinan ada beberapa tim yang mungkin akan mengarah dari arah belakang teman-teman dari Buriram. Tapi ya itu, pantauan Buriram secara akurat sih gua rasa udah mateng banget, karena mereka ya dari sana di awal. Ya, pembagian visionnya ya dari Buriram ini udah cenderung kuat. Mereka juga ada di titik tertinggi dari museum itu sendiri. Jadi semua tim yang berakhir di area museum akan lewat absensi Buriram dulu. Tapi kita akan melihat udah ada tabrakan yang coba dilakukan kali ini. RRQ coba dikedor terlebih dahulu. Ternyata akan melawan AG Global, namun Saifa sudah mulai terjatuh, terkenok di sana. Bakal ada Gloometer juga yang bakal coba dibuka. Baik coba untuk mengintip, tapi masih ada Global juga yang bakal coba untuk dapat up. Info dari serang mal coba dicari, dan nampaknya ada AG Global yang harus tumbang di posisi 9 karena posisi mereka terlalu terbuka dan berhasil diratakan oleh Buriram yang berada di sisi atas. Seperti aku bilang, semua tim yang mau masuk museum harus lewat absensi dari Buriram dulu nih, Bun. Iya benar, dan gue rasa teman-teman dari Heavy enak banget ya, nyaman banget mereka dari sisi belakang. Gue rasa pantauan dari teman-teman Buriram juga nggak terlalu ke arah belakang, mereka fokus ke arah depan, sehingga AG yang tadi posisi open nggak dapetin kempel sama sekali. Enak banget di absen sama mereka, sedangkan RRQ Kazu sepertinya masih mencoba melakukan spray down ke arah depan. Reverse slide benar-benar langsung digempur habis-habisan. Bahkan satu orang dari Nemas juga berhasil untuk diculik di sana, Kodok. Oke, masih coba untuk dipantau dari jaraknya cukup jauh juga. Bagaimana posisi dari RRQ kali ini cenderung sangat-sangat aman. Reverse rate udah pasti tumbang, sekali lagi yang datang tidak mendapatkan kompon, resikonya tinggi banget, dan benar saja harus tumbang di posisi ke-8 kali ini. Di area yang berbeda, Bigetron serta RRQ, dua tim Indonesia masih mengendalikan kompon, zona juga masih ada di tangan mereka. Yang sulit sebenarnya adalah tim Todak, kemudian PI Sports yang baru aja datang, bahkan tim Falcon yang sama sekali belum bertindak apapun dari early sampai dengan ke arah late game. Ini mereka juga baru sampai. Kalau memang mereka bisa menunggu RRQ dan juga Buriramnya tempur, disitulah momentum mungkin tim Falcon bisa join ke dalam pertempuran dan masuk ke dalam zona berikutnya nih, Mbak. Ya itu Falcon lagi membuang lelah mereka di bawah jembatan ya, karena kan dari ujung kanan mereka jogging gitu kan, mengamankan posisi area zona, dan mereka sadar udah terjadi penumpukan di arah museum, dan mereka juga sadar di sana ada Buriram pastinya, karena Buriram gua rasa untuk masuk ke zona kedua mereka sudah secure area zona yang aman. Jadi dimanapun zonanya itu udah pasti ada Buriram di sana, dan teman-teman dari Falcon coba menguasai di area yang di luar zona dulu aja sampai benar-benar chaos. Nanti di arah museumnya baru kemungkinan mereka bisa masuk entah dengan mini launchpad atau ya memang mereka harus gempur gitu aja. Dan sekarang Falcon berhasil untuk menculik satu persatu player dari Bigetron. Kok bisa? Padahal tadi Bigetron yang lagi memantau ke arah Falcon, tapi justru Limit yang menumpahkan dua orang sekaligus. Ini akan membuat jeda, membuat waktu untuk tim Falcon bisa mendekat ke arah mereka dan harus diberikan perlawanan jarak dekat terlebih dahulu. Setup sudah mulai dilakukan, tarik ke arah belakang, berkumpul di satu spot yang sama. Tembakan balasan bakal coba dibuka, tapi Koja tidak bisa selamat. Roteto berhasil dimakan dari arah yang berbeda. Lihat ada PI Sports yang join ke dalam pertempuran, datang di momen yang tepat. Dan nampaknya Bigetron jadi diuntungkan kali ini. 4 lawan 3, tim Falcon sudah terusir. Kali ini lawan mereka adalah PI Sports. Dan nampaknya Bigetron masih menahan di area dalam terlebih dahulu. Duel yang begitu banyak sudah setup juga sama kawan-kawan dari PI Sports agar mereka tidak bisa untuk ditembak dari arah dalam. Namun hal seperti ini menjadi hal dan keuntungan juga untuk Bigetron. Dan nampaknya zona yang bergerak juga akan cenderung membuat 3 tim di tempat yang sama akan bertempur dari jarak yang sangat-sangat dekat kali ini, Bu. Ya, namun teman-teman dari PI Sport gagal untuk menjadi orang ketiga di sana, tapi Keong masih dengan inisiasinya, tembakan benar-benar connect, membuat akhirnya satu orang berhasil untuk diganggu. Walaupun kali ini Vice masih bisa dilakukan reviving, Race of Exposure sudah mengantui 2 penggawa atas Bigetron Esports. Wah, sayang banget Vice ya, juga harus terjatuh di sana, Kodok. Oke, masih berani. Aduh, dari atas. Ada Joda dengan penggunaan granat yang bagus banget kali ini. Semuanya diratakan dengan ledakan. Dan itu dia, tim Falcon tumbang, Bigetron tumbang, tim Flash juga tumbang. Ya ampun, seni adalah ledakan, kata seorang Juna. Sehingga dari atas membuat
membuat semuanya harus rata begitu saja. RRQ dapat zona. Dan Buriram harus segera turun dari atas museum karena zona bergeser tidak ke tempat mereka. Masih ada Todak, tim Heavy, 4 tim tersisa. Dan zona yang bergerak membuat masing-masing tim langsung meninggalkan museum secara cepat. Salah satunya adalah RRQ kali ini yang sudah mengendalikan kompon selanjutnya. Dan satu monster truck harus mereka hancurkan terlebih dahulu. Karena bisa jadi akan menjadi salah satu kendaraan yang nantinya akan cukup mengganggu. Namun Dudes, jangan terlalu fokus. Dia juga harus fokus karena mereka dari RRQ belum aman 100% Bun. Ya setuju, apalagi kali ini Koda sudah menghantui pergerakan dari teman-teman RRQ gitu kan. Posisinya juga masih ada Wasana yang berada di atas sana. Jadi kalau misalkan terlalu over posisinya, ini bisa menjadi cuan untuk untuk Buriram. Dan gue rasa Buriram masih cukup aman. Mereka masih mempunyai adanya mini launchpad yang belum mereka gunakan sampai saat ini. Dan kalau misalkan zonanya udah benar-benar narik keluar dari area museum, ini pergerakan dari Buriram yang harus diwaspadai. Makanya teman-teman dari RRQ coba untuk ngambil di arah zona terlebih dahulu. Tapi mereka akan diganggu habis-habisan oleh Buriram. Gak akan dikasihkan yang gitu aja. Sedangkan Todak masih menghancurkan beberapa kilometer ke depan supaya tidak ada adanya stackingan glue wall yang banyak atas RRQ Kazu. Iya, biar jalannya nggak terhalangi ya, sehingga Todak bisa langsung cabut. Karena kalau sampai jalannya terhalangi, Todaknya bakal jadi target Buriram di sisi atas juga. Dan RRQ ini masih nempel ke tembok karena Buriramnya belum turun. Ini yang bakal jadi masalah. Kalau mereka duluan narik ke area open field, mereka bakal kena resiko cukup tinggi. Nah, udah cabut juga dari Buriram. Ini harusnya mereka bisa untuk geser terlebih dahulu. RRQ bakal coba untuk mendapatkan momentum bergerak ke sisi kanan. Satu scalar bakal coba dibuka. Ternyata Tindir terculik. Masih ada stacking glue yang bakal coba dipaksa kali ini. Dan udah ada scalar yang kedua juga yang bakal coba untuk di-pop up. Tapi masih ada kompon satu batu kecil yang membuat RRQ masih bisa bertahan. Reset mereka cepet banget. Todak bakal coba untuk bermain tapi Dodge. Aduh sedikit meleset perhitungannya meledakan diri sendiri. Tidak bagus. Namun apa yang datang sebagai penyelamat kali ini tidak akan mudah ditabrak. Dua orang dari Todak pun harus kandas dan terjatuh begitu saja. Dan berhasil Todak untuk diusir. Menyisakan satu tidak akan bisa selamat. Todak harus puas di posisi yang keempat dan 3 tim tersisa. RRQ masih utuh dengan 4 anggota dan masih akan ada setup kembali yang coba mereka lakukan. Kanan, Buriram Getek sudah mulai terjatuh di tangan satu orang Mufasa kali ini. Maal, oke, main sendirian. Maal kali ini bakal coba untuk mencari celah dari arah yang berbeda. Namun hati-hati, ada Abai juga yang terlalu jauh nampaknya Bun. Ya keren banget, ini satu stage juga udah dibuka oleh teman-teman RRQ mengingat adanya gempuran granat yang udah dilemparkan oleh tim Heavy mengarah ke arah mereka. Namun lihat Maal mengeluarkan satu scalar ke arah Buriram. Buriram sepertinya tidak akan terlalu aman karena mereka terlalu open sekali dengan adanya satu vehicle yang sudah dihancurkan. Itu nggak akan kuat untuk menjadi tameng mereka. Dimajuin begitu saja oleh Abai di sana. Abai membuka jalan. Rise of Exposure juga akan menghantui pergerakan dari seorang Abai. Namun hati-hati, ada kontribusi yang luar biasa dari Heavy mengganggu pertahanan teman-teman dari Buriram. Buriram benar-benar di-press habis sampai akhirnya mereka memilih untuk memutar dan coba untuk memerangi teman-teman dari Heavy di sana. Ya sini seperti biasa di arah late game perputaran pertarungan searah jarum jam terjadi dan resiko yang paling besar dipegang justru sama tim Heavy yang kali ini harus terjebak dengan adanya Buriram. Namun RRQ akan fokus ke dalam objektif mereka. Mereka akan terus muterin, mereka terus membayang-bayangi ke arah Buriram yang menyisakan 3 punggawa saja Abai. Tindir coba untuk mengedar kali ini, Glual masih ada tapi bakal coba didobrak juga tim Heavy juga bakal coba join tapi ditahan sama seorang Abai. Kali ini 2 arah dihandle sama RRQ. Cukup tenang pastinya, tapi Abai masih memaksa dengan adanya pergerakan agresif. Lagi dan lagi scalar juga bakal coba dibuka. Hati-hati Abai tertinggal, 3 orang masih dihalangi dengan penggunaan Glual yang cukup baik dan tertahan. 3 tim masih menunggu zona untuk menutup. Scalar lagi bakal coba dibuka. Tim Heavy ada di belakang mereka, coba disambut dengan cukup baik kali ini Abai. Dudes dapetin 1 karena please one. Masih bisa Abai dapetin 1 orang Getais juga. Dudes harus tumbang. Buriram so asik, gak diajak main tiba-tiba datang. Kali ini ada Juna yang bersiap dari belakang namun 3 orang dari RRQ masih bertahan kali ini. Mendapatkan 2 orang walaupun pada akhirnya harus tumbang. 3 lawan 2. Buriram kali ini akan coba diacak-acak. Wasana orang terakhir gak bisa kemana-mana. RRQ 3 orang berkuasa. Ini dia pembukaan berhasil